Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Yusuf turunan Daud. Masih bersama Pak Seto malam hari ini. Kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Pak Roy, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Narto. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Kita buka pertemuan malam ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami ngatur dengan rasa syukur dan terima kasih. Selasa malam ini kami kembali berkumpul di KPKS Hieronymus untuk melanjutkan bimbingan iman kami Bapa berkaitan dengan Yusuf keturunan Daud yang akan dibawakan oleh pembimbing kami Pak Seto Marsono. Maka kami mohon berkatilah kami semua yang hadir di sini Pak Seto dengan materinya, kami dengan hati yang terbuka Bapak untuk menemukan pesan-pesan iman yang berguna bagi kami, khususnya di masa Advent minggu kedua ini. Sehingga apa yang kami terima, apa yang Pak Seto berikan benar-benar berbuah kebaikan bagi kehidupan kami. Khususnya dalam masa penantian ini, menyambut Natal nanti Bapak. Semua doa, ucapan syukur selalu kami aturkan bagimu Bapa di dalam nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Terima terima kasih Pak. kasih Pak Roy. Baik Bapak Ibu, kita ikuti. Silakan Pak Seto. Eh, Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Kita akan belajar tentang Santo Yusuf, tapi di pertemuan yang lalu kita sudah melihat Injil Matius dan Lukas berkaitan dengan peran Santo Yusuf ya. Dan malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca refleksi yang dibuat oleh Paus Fransiskus berkaitan dengan Yusuf. Di Pak Narto minta tolong saya sharing screen, Pak. Iya Pak. Benar. Ya, sudah Pak. Sudah, sebentar. Bapak Ibu pernah membaca dokumen ini atau belum? Patris Corde. Patris, sudah pernah atau belum? Belum. Belum, Pak. Belum ya. Ini surat apostolik yang disampaikan oleh Paus Fransiskus berkaitan dengan peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yusuf sebagai pelindung gereja. Dokumennya dikeluarkan tahun 2020, belum lama ya. Kemudian judulnya Patris Corde. Patris itu dari kata pater, corde itu dari kata cordis. Bapak Ibu tahu cor Yesu kan? Kemudian Bapak Ibu yang tinggal di Cilanda, romonya SC, Y kan? C-nya itu apa? Kor. Jadi cor itu hati. Tapi terjemahnya bukan hati Bapak, karena core-nya ini sudah jadi korde. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya dengan hati seorang bapa gitu. Terjemahannya begitu. Nah, kemudian ini surat apostolik ya, jadi Paus Fransiskus yang mengeluarkan. Nah, kemudian sekarang ini yang disampaikan itu ada 7 poin
Bapa yang dikasihi, Bapa yang lembut dan penuh kasih, terus Bapa yang taat, Bapa yang menerima, Bapa yang berani secara kreatif, Bapa yang bekerja, Bapa yang dalam bayang-bayang. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat 2 poin. Nomor 3, Bapa yang taat. Kemudian yang kelima, Bapa yang berani secara kreatif. Nah, refleksinya dibuat berdasarkan kisah masa kanak-kanak Yesus, ya, yang disampaikan di dalam Injil Matius dan Lukas. Nah, kita lihat dulu pengantarnya ya, bagian awal. Dengan sebuah hati Bapa, dengan hati seorang Bapa, yakni bagaimana Yusuf mengasihi Yesus yang oleh keempat Injil disebut anak Yusuf. 2 penginjil yang telah menyoroti tokoh ini, Matius dan Lukas, menceritakan sedikit, namun cukup untuk menjelaskan Bapa seperti apakah dirinya dan misi yang dipercayakan kepadanya oleh Sang Penyelenggara. Kita tahu bahwa ia adalah seorang tukang kayu yang rendah hati, yang bertunangan dengan Maria, seorang laki-laki yang adil, selalu siap sedia untuk melakukan kehendak Allah yang dinyatakan kepadanya dalam hukumnya. Ini kan menyinggung ini Yesus yang dipersembahkan di bait Allah, Yesus yang disunat. Dan melalui keempat mimpinya jadi Matius semua. Sesudah perjalanan panjang dan melelahkan dari Nazaret ke Bethlehem, ia melihat Mesias yang lahir di sebuah kandang karena di mana-mana tidak ada kamar untuk mereka. Ia menyaksikan para gembala yang menyembah kanak-kanak Yesus ya, dan para Majus yang masing-masing mewakili bangsa Israel dan bangsa-bangsa tak bertuhan. Ini semuanya berbicara tentang Yusuf, atau kita akan melihat kisah masa kanak-kanak Yesus dari sisi Yusuf ya. Ia memiliki keberanian untuk mengemban peran kebapaan legal untuk Yesus yang diberinya nama sebagaimana dinyatakan oleh malaikat. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Seperti diketahui, memberi nama kepada seorang atau sesuatu di antara bangsa-bangsa kuno berarti memperoleh keanggotaannya seperti Adam dalam kitab Kejadian. Perhatikan Bapak Ibu, kalimat pertama, ia memiliki keberanian untuk mengemban peran kebapaan legal untuk Yesus. Legal, hukum. Jadi saya hanya menggambarkan kalau di akte kelahiran Yesus gitu ya, nama ayah itu Yusuf. Jadi secara hukum Yusuf itu disebut sebagai ayah dari Yesus. Kita bisa melihat di silsilah atau daftar nenek moyang Yesus Matius bab 1 atau yang ada di Injil Lukas bab 3 ayat 23, menurut kata orang Yesus itu anak Yusuf. Kemudian di bait Allah 40 hari sesudah kelahirannya bersama dengan ibunya Maria ya, Yusuf mempersembahkan putranya kepada Tuhan dan mendengarkan dengan takjub ramalan Simeon tentang Yesus dan Maria. Untuk melindungi Yesus dari Herodes, ia tinggal sebagai orang asing di Mesir. Setelah kembali ke tanah kelahirannya sendiri, ia tinggal di tempat tersembunyi, di sebuah desa kecil dan terpencil, di Nazaret, di Galilea. Dari sana dikatakan bahwa tidak ada nabi yang datang, dan mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, jauh dari Bethlehem kampung halamannya dan dari Yerusalem di mana terdapat bait Allah. Ketika
tepatnya selama perziarahan ke Yerusalem mereka kehilangan Yesus yang berusia 12 tahun. Iya, ini Yusuf ya. Dan Maria mencarinya dengan penuh kekhawatiran dan menemukannya di bait Allah ketika ia sedang berdebat, dipakai kata berdebat di sini, dengan para alim ulama. Nah, yang kita perlu perhatikan di alinea ini, ya, Yusuf mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Dan dia ikut mendengarkan ketika Simeon berbicara tentang Yesus dan Maria. Kemudian kalimat yang kedua, lihat, Yusuf harus melindungi Maria dan kanak-kanak Yesus. Yang dia hadapi adalah raja yang bengis. Yusuf harus menjaga kanak-kanak Yesus dari ancaman raja ini. Dan untuk ia pergi atau membawa kanak-kanak Yesus ke Mesir. Kemudian setelah kembali dari Mesir, Yusuf memutuskan untuk tinggal di Galilea, tepatnya di kota Nazaret. Yang ditunjukkan di sini, Nazaret itu kota yang terpencil, jauh dari kampung atau kota kelahiran Yusuf, yaitu Bethlehem, jauh dari Galilea. Dan orang biasa meremehkan Nazaret. Memangnya ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret? Nggak ada nabi yang muncul dari kota Nazaret. Nah, kemudian sekarang kita lanjut. Sesudah Maria, Bunda Allah, tidak ada orang kudus yang lebih sering disebut dalam magisterium kepausan selain Yusuf suaminya. Para pendahulu saya mendalami pesan yang terkandung dalam sedikit data yang diteruskan oleh Injil untuk menyoroti lebih jauh peran pentingnya dalam sejarah keselamatan. Beato Pius IX menyatakan Yusuf sebagai pelindung gereja Katolik. Venerabilis Pius XII mengajukannya sebagai pelindung para pekerja. Dan Santo Yohanes Paulus II menyebutnya sebagai penjaga sang penebus. Orang-orang memohonkannya sebagai pelindung kematian yang bahagia. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan 150 pemaklumannya sebagai pelindung gereja Katolik oleh Beato Pius IX pada 8 Desember 1870, saya ingin, seperti yang dikatakan Yesus, bahwa karena yang diucapkan mulut keluar meluap dari hati. Untuk berbagi bersama kalian beberapa refleksi pribadi tentang tokoh luar biasa ini yang begitu dekat dengan kondisi manusiawi kita masing-masing. Jadi jelas ya, yang akan ditulis di dalam dokumen ini adalah refleksi dari Paus Fransiskus mengenai Yusuf menyambut pemakluman ini, ulang tahun pemakluman ke-150 Santo Yusuf sebagai pelindung gereja Katolik. Keinginan ini telah tumbuh selama bulan-bulan masa pandemi ini, di mana kita dapat mengalami di tengah-tengah krisis yang melanda kita bahwa hidup kita dijalin bersama dan ditopang oleh orang-orang biasa yang biasanya dilupakan, yang tidak muncul pada berita-berita utama, surat kabar, dan majalah-majalah, atau juga dalam catwalk besar dari pertunjukan-pertunjukan terakhir. Tetapi tidak diragukan lagi, sedang menulis peristiwa-peristiwa menentukan sejarah kita saat ini. Para dokter, perawat, penjaga toko, pekerja supermarket, petugas kebersihan, pengasuh, pekerja transportasi, penegak hukum, relawan, imam, biarawan-biarawati, dan banyak lagi lainnya yang telah memahami bahwa tak seorang pun bisa diselamatkan sendirian. Jadi Paus menulis dokumen ini malah di masa pandemi ya, awal pandemi kalau dikatakan, bukan awal lagi ya, Desember
Desember tahun 20 kan. Pandeminya mulai Maret kan ya, ini sudah Desember. Kemudian sekarang kita akan lihat bagian yang tadi saya sebut. Bentar. Poin nomor 3. Seorang bapa yang taat. Seperti apa yang Allah kerjakan pada Maria ketika dia mewujudkan rencana keselamatannya kepadanya, demikian juga dia mewahyukan rencananya kepada Yusuf. Dan dia melakukannya melalui mimpi yang di dalam Alkitab seperti antara semua bangsa kuno dipandang sebagai salah satu sarana yang digunakan Allah untuk menyatakan kehendaknya. Jadi Allah itu menyatakan rencana keselamatan yang akan diadakannya untuk manusia, pertama-tama kepada Maria, kemudian juga kepada Yusuf. Juga kepada Yusuf ya. Kalau kepada Maria kita bisa melihatnya di Injil Lukas, tapi kalau kepada Yusuf kita melihatnya di dalam Injil Matius. Dan kita sudah melihat itu semua di pertemuan yang lalu ya. Sekarang kita lihat refleksinya. Nah, kemudian Allah itu menyampaikan rencana itu kepada Yusuf melalui mimpi. Kemudian sekarang lanjut. Yusuf sangat risau oleh kehamilan Maria yang tidak dapat dipahami. Dia tidak ingin mencemarkan nama istrinya di muka umum, tetapi memutuskan untuk menceraikannya dengan diam-diam. Dalam mimpi pertama, malaikat membantunya memecahkan dilema beratnya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian Yusuf segera menanggapinya bukan dengan kata-kata ya. Malaikat berbicara, malaikat menyampaikan kehendak Allah dengan kata-kata. Tapi Yusuf menanggapinya tidak dengan kata-kata. Yusuf segera menanggapi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan itu kepadanya. Ketaatannya memungkinkannya untuk mengatasi kesulitannya dan menyelamatkan Maria. Ketaatan memungkinkannya mengatasi kesulitan dan memungkinkannya untuk menyelamatkan Maria. Maksudnya, ini ketaatan Yusuf itu yang mana? Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Yusuf mengambil Maria sebagai istri. Setelah Yusuf mengambil Maria sebagai istri, maka kesulitan yang membuatnya risau tadi nggak ada lagi. Dan karena Maria sudah menjadi istri Yusuf, maka Yusuf dapat menolong, dapat membantu Maria dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu dari sang juru selamat. Kemudian dalam mimpinya yang kedua, malaikat berkata kepada Yusuf, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf tidak ragu untuk menaatinya. Tanpa bertanya-tanya tentang kesulitan yang akan dihadapinya. Maka Yusuf pun bangun, kemudian mengambil anak itu beserta ibunya,
malam itu juga Yusuf membawa Maria dan kanak-kanak Yesus menyingkir ke Mesir. Dan kemudian tinggal di Mesir selama kurun waktu tertentu. Sampai kapan? Sampai Herodes Agung yang mau membunuh Yesus itu mati. Kemudian di Mesir dengan kepercayaan dan kesabaran menanti pemberitahuan yang dijanjikan oleh malaikat untuk kembali ke negerinya. Segera setelah utusan ilahi dalam mimpi ketika memberitahunya bahwa mereka yang mencoba membunuh anak itu sudah mati dan memerintahkannya untuk bangun, membawa anak itu dan ibunya bersamanya dan kembali ke Israel. Iya, sekali lagi menaati tanpa ragu. Yusuf pun bangun, mengambil anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Sekarang begini dulu Bapak Ibu, Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Mesir ya. Mesir itu Yusuf punya saudara enggak ya di Mesir? Mesir tetap merupakan tempat asing untuk Yusuf. Di pertemuan yang lalu saya ajak Bapak Ibu untuk melihat kenapa kok ngungsinya ke Mesir. Rumah Yesus, Maria, Yusuf itu ada di Bethlehem. Rumah Yusuf awalnya itu kan disebutkan di Nazaret. Yang mengejar kanak-kanak Yesus, yang mencari kanak-kanak Yesus, itu tinggalnya di Yerusalem, Herodes Agung. Yusuf tidak membawa Yesus ke arah utara, tapi ke Mesir. Kenapa? Alasannya sederhana saja. Nomor satu, karena diperintahkan oleh malaikat. Ya, bisa juga diberitahu. Kenapa malaikat menyuruh dia membawa Maria dan kanak-kanak Yesus ke Mesir? Jawabannya sederhana saja. Mesir bukan wilayah kekuasaan Herodes. Nazaret, Galilea ya, Syria, sampai kemudian ke timur, kalau Bapak Ibu mengingat Petra, itu Nabatea, itu masih masuk wilayah kekuasaan Herodes Agung. Tapi Mesir bukan. Nah, di mana letak keberanian Yusuf? Pergi ke Mesir, tempat yang asing untuk dia, menyingkir, mengungsi, tinggal di negeri asing dengan membawa Maria dan kanak-kanak Yesus. Makannya bagaimana, tinggalnya bagaimana? Yusuf ambil langkah mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat. Kemudian Yusuf setelah mendapat kabar bahwa Herodes Agung mati, ya diberi tugas untuk membawa kanak-kanak Yesus kembali ke tanah Israel. Tetapi dalam perjalanan pulang, setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, dan ini adalah yang keempat kalinya terjadi, pergilah Yusuf ke Galilea. Di sana ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Herodes Agung itu wilayah kekuasaannya terbentang luas ya. Di selatan itu Yudea, di sebelah selatan Yudea itu masih ada wilayah namanya Idumea. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan peta, di sebelah selatan Laut Mati itu ada wilayah Idumea. Itu tempat asal Herodes. Jadi kalau wilayahnya diurutkan dari selatan, Idumea, Yudea, Samaria, Galilea, kemudian ke arah timur, sebelah timur Sungai Yordan, itu masuk wilayah kekuasaannya. Dan setelah Herodes mati, kerajaannya dibagi-bagi. Yudea
itu diserahkan kepada anaknya yang bernama Arkelaus, ini yang disebut di Injil Matius bab 2. Kemudian wilayah Galilea itu diserahkan kepada anaknya yang bernama Antipas. Yang waktu Tuhan Yesus diadili, Pilatus menyuruh Yesus membawa Yesus ke Herodes. Nah, Herodesnya itu Herodes Antipas. Herodes ini yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis itu loh. Enggak pantas kamu ngambil istri dari saudaramu. Saudaranya itu siapa? Filipus. Filipus berkuasanya di Nabatea, di sebelah di sebelah timur Sungai Yordan ya. Nah, Arkelaus itu yang berkuasa di selatan di Yudea. Arkelaus itu kejam. Orang-orang Yahudi, nanti Bapak Ibu silahkan bisa cari informasi tentang kekejaman raja ini. Orang-orang Yahudi protes karena kejamnya Arkelaus. Maka kemudian menanggapi protes orang-orang Yahudi, maka Arkelaus ini kemudian dibuang ke Eropa, ke Galia, Prancis. Bapak Ibu kalau baca komik Asterix, dengar nama Galia kan? Nah, itu Prancis. Nah, sesudah ini Arkelaus dicopot dari jabatannya, perwakilan langsung dari Roma ditempatkan di situ. Disebutnya wali negeri. Salah satu di antaranya yang kita kenal adalah ini Pontius Pilatus. Jadi Pontius Pilatus itu hanya berkuasa di wilayah Yudea, bukan di Galilea. Nah, lihat artikel alien ini tadi ya. Dalam perjalanan pulang setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, Yusuf takut ke sana. Takut untuk kembali ke Bethlehem. Bethlehem kan ada di wilayah Yudea. Yusuf lari karena Herodes Agung yang kejam. Sekarang yang menggantikan dia di wilayah itu Arkelaus yang juga kejam. Maka Yusuf tidak pergi ke Yudea, tidak kembali ke Bethlehem, tapi pergi ke arah utara lagi ke Galilea, lalu mengambil tempat di kota Nazaret. Penginjil Lukas pada bagiannya mengisahkan bahwa Yusuf menghadapi perjalanan panjang dan tidak nyaman dari Nazaret ke Bethlehem untuk didaftarkan di kota asalnya sesuai dengan hukum Kaisar Agustus yang berkaitan dengan sensus. Dan justru dalam keadaan inilah Yesus lahir. Dan kelahirannya didaftarkan dalam daftar kekaisaran seperti semua anak lainnya. Santo Lukas khususnya tertarik untuk menunjukkan bahwa orang tua Yesus mematuhi semua ketentuan hukum. Lihat kalau di Injil Lukas ya, ada upacara sunat Yesus, pentahiran Maria setelah melahirkan, dan persembahan anak pertama kepada Allah. Jadi Yusuf bertanggung jawab dan membawa Maria dan Yusuf untuk mengikuti ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat. Nah, kemudian di setiap keadaan Yusuf menyatakan fiat-nya sendiri seperti fiat Maria pada kabar sukacita dan Yesus di Taman Getsemani. Fiat itu ucapan Bunda Maria itu loh. Ketika Maria mendengar kabar dari malaikat Tuhan, maka dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu fiat voluntas tua. Ego ancilla domini fiat voluntas tua. Nah, Yusuf juga menyampaikan hal yang sama. Menyampaikan ketaatannya kepada Tuhan. Kemudian, Yusuf
dalam perannya sebagai kepala keluarga mengajar Yesus untuk patuh kepada orang tuanya seturut perintah Allah. Jadi kalau kita memperhatikan kisah masa kanak-kanak Yesus, kita melihat Yusuf yang diperintah, diutus oleh Allah untuk menjadi bapa bagi Yesus. Yusuf menjalankannya. Yusuf mendapatkan perintah dari Allah disampaikan lewat mimpi. Yusuf mengerjakannya. Kemudian Yusuf ini juga menunjukkan ketaatannya dengan membawa Maria dan Yesus melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum Taurat. Nah, sekarang yang kita lihat, Yusuf itu juga mengajar Yesus untuk patuh kepada orang tuanya. Ini bicara tentang Yesus yang ditemukan di bait Allah. Ya, Yesus mengatakan, bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Tapi ya, mereka berdua mengajak Yesus untuk pulang. Ya, kemudian dikatakan, ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Jadi, Yusuf bersama Maria itu mengasuh Yesus. Kemudian, lebih jelas, dalam persembunyiannya di Nazaret, di sekolah Yusuf, Yesus belajar melakukan kehendak Bapa. Kehendak itu menjadi makanannya sehari-hari. Bahkan di saat paling sulit dalam hidupnya yang dialami di Getsemani. Ia lebih suka melakukan kehendak Bapa dan bukan kehendaknya sendiri. Ia dan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk ini, penulis surat kepada orang-orang Ibrani menyimpulkan bahwa Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, kemudian dari semua peristiwa ini tampaklah bahwa Yusuf dipanggil Allah untuk secara langsung melayani pribadi dan misi Yesus melalui pelaksanaan peran kebapaannya. Justru dengan cara ini ia bekerja sama dalam kepenuhan waktu, dalam misteri agung keselamatan, dan sungguh menjadi pelayan keselamatan. Bapak Ibu, ini yang disampaikan oleh Paus Fransiskus tentang ketaatan Yusuf. Nah, sekarang begini, di bagian akhir tadi, ada yang mungkin hal yang baru untuk kita. Buat saya sendiri juga masih tetap baru. Yesus itu taat kepada Bapaknya. Taat kepadanya Bapaknya. Dalam pembicaraan dengan murid-muridnya, waktu Yesus habis bicara dengan perempuan Samaria, itu kan pada waktu itu ya, Yesus dan murid-muridnya tiba di Samaria sampai ke sebuah sumur. Yesus tinggal di situ, kemudian murid-murid pergi ke kota untuk cari makanan. Lalu ada seorang perempuan datang menimba air, Yesus diskusi dengan perempuan ini, dan kemudian murid-murid datang. Lalu Yesus ditawari makanan. Ketika ditawari makanan, Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kemudian yang dikutip juga oleh Paus Fransiskus adalah kutipan dari surat Filipi. Ia taat sampai mati, mati di kayu salib. Nah, kalau melihat ketaatan Yesus kepada Bapa, rupanya Paus Fransiskus memikirkan yang ngajari Yesus taat ini siapa? Yusuf.
Kenapa kok Yusuf? Yusuf sendiri orang yang taat kepada Allah kok. Sejak dia menerima atau tugas dari Allah melalui mimpi, Yusuf menunjukkan kalau dia adalah orang yang taat kepada Allah. Mengambil Maria menjadi istri. Kemudian menolong Maria dalam tugas Maria menjadi ibu Yesus. Ketika diperintahkan untuk membawa Maria mengungsi, Yusuf melakukannya. Lalu disuruh kembali, Yusuf pun mengerjakannya. Nanti masih akan kita lihat di hal yang berkaitan dengan keberanian itu. Nanti kita masih akan lihatnya. Tetapi mengapa dikatakan Yesus belajar taat dari Yusuf, atau Yusuf yang mengajar Yesus untuk taat kepada Allah? Karena Yusuf sendiri orang yang bisa dikatakan taat kepada Allah. Dan ketaatan, Bapak Ibu, tunggu dulu. Kalau orang yang taat, itu memang ada konsekuensinya ya. Kalau Bapak Ibu begini aja udah. Selama ini kan pernah kan ya Bapak Ibu menjadi orang yang taat kan ya. Saya cuma mau tanya, kalau orang mau taat, mau ke orang tua, mau ke atasan, itu ada pertentangan apa enggak? Orang bisa bertentangan berkaitan dengan ketaatan. Kenapa? Dalam ketaatan ada pihak yang lebih tinggi, ada pihak yang lebih terhormat, lebih berkuasa, gitu ya. Dia punya kehendak atas diri saya. Taat berarti saya meninggalkan kehendak saya meninggalkan keinginan saya, dan saya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang saya taati. Meninggalkan keinginan sendiri ini, Bapak Ibu, ini yang bisa dikatakan menjadi berat. Orang punya keinginan, orang punya kemauan, orang punya pertimbangan atas keinginan dan kemauannya. Orang punya kesenangan pada apa yang dia inginkan. Ketika dia meninggalkan keinginan pribadinya, lalu dia melakukan keinginan orang yang dia taati, maka yang menjadi berat sekali lagi adalah meninggalkan keinginan itu. Meninggalkan keinginannya sendiri. Tetapi urusan ketaatan kepada Allah ini kita akan menemukan yang berbeda. Tapi sebelum ketaatan kepada Allah, Bapak Ibu, begini ya, pengandaian orang tua Bapak Ibu semua baik. Bapak Ibu ingat waktu kecil, kalau Bapak Ibu nurut sama orang tua, ada kan ya banyak anak nurut sama orang tua, entah urusan ini dan itu, nurut mengikuti kehendak orang tua. Banyak yang berhasil. Tapi kemudian ketika anak-anak tidak nurut sama orang tua, menentang orang tua, nanti giliran mengalami kesulitan, orang tua akan bantuin apa enggak? Berat bantuinnya, anak juga terlanjur malu. Tapi kalau anak biasa diskusi dengan orang tua, paham yang dikehendaki orang tua, lalu mengikuti keinginan orang tua, ada masalah apapun, orang tua pasti akan bantu. Wajarnya begitu. Saya mengandaikan semua orang tua baik loh ya. Kalau pengandaiannya orang tua sudah jahat duluan, ya nggak akan ada diskusi. Kemudian ambil contoh yang sering terjadi. Nanti bisa jadi orang juga komplain, orang tua saya belum tentu benar kok. Ya ada juga yang komplain begitu. Tapi ambil contoh kalau bicara tentang perkawinan beda agama. Orang tua banyak keberatan kan ya kalau anaknya melakukan perkawinan beda agama. Ketika sedang pacaran ini luar biasa, enggak ada yang lebih penting daripada calon pasangannya. Orang tua pun dianggap enggak penting. Orang tua mau ngomong apa, dianggap enggak ada, dianggap enggak penting, dianggap enggak ngerti.
Bahkan mungkin juga bisa mengatakan, selama ini aku udah nurut sama papa mama, sekarang waktunya saya harus menentukan diriku sendiri. Saya rasa itu kalimat yang menyakitkan untuk para orang tua. Tetapi kalau sampai itu terjadi, anak berontak lawan orang tuanya, lalu nanti kalau dalam perkawinan ada masalah dan seterusnya, ya bisa terjadi, dia nggak bisa bercerita kepada orang tuanya. Nah, sekali lagi tidak semua mendapatkan situasi seperti ini. Saya tapi bisa mengambil contoh ini. Ini saya ambil untuk bicara tentang Yusuf tadi ya. Yang ditaati oleh Yusuf itu adalah Allah yang punya niat, punya kehendak untuk manusia, untuk keselamatan manusia. Kepada Yusuf dikatakan, anak yang dilahirkan oleh Maria itu harus dia namai Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Allah bicara kepada Yusuf, anak yang dilahirkan Maria itu punya peran penting untuk keselamatan manusia. Dan Yusuf menerima peran menjadi pelindung Maria dan Yusuf. Dia taati, dia lakukan kehendak Bapa. Dan tadi disampaikan, ketaatan Yusuf itu membebaskannya dari kesulitan dan menolong dia untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita bicara belajar tentang ketaatan, kita bicara tentang ketaatan kepada Allah ya. Ketaatan kepada Allah. Lu kalau saya dapat mimpi kayak Yusuf gitu ya mungkin saya akan lakukan. Belum tentu juga. Untuk taat kepada Allah, Bapak Ibu, yang diperlukan nomor satu itu adalah relasi ya. Relasi dengan Allah. Kalau tidak pernah bergaul dengan Allah, tidak pernah berjumpa dengan Allah, tidak pernah mendengarkan Allah, ujungnya tidak punya relasi dengan Allah, Bapak Ibu, ketaatan kepada Allah itu menjadi hal yang aneh. Atau jangan-jangan kembali ke definisi zaman kuno. Takwa kepada Allah itu berarti mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi itu semua itu malah tidak mengandaikan relasi. Ketaatan kepada Allah justru mengandaikan relasi. Allah adalah Bapakku dan Bapakku menghendaki kebaikan, bukan hanya kebaikanku tapi kebaikan semua orang. Nah, orang yang punya relasi dengan Allah, dia akan hidup dalam ketaatan juga kepada Allah. Nah, bagaimana bicara tentang taat kepada Allah ini? Belajar lagi, lihat lagi peran Santo Yusuf ya. Menjadi suami Maria dan menjadi ayah legal dari Yesus. Orang lain nggak ada yang tahu itu. Orang lain nggak ada yang tahu itu. Orang lain nggak ngerti apa yang terjadi dengan Yusuf. Orang lain tidak ngerti mimpi Yusuf, tidak mengerti yang dialami Yusuf bersama dengan malaikat di dalam mimpi itu. Kemudian, saya ambil contoh ya. Kemudian Yusuf yang mendengar, mengalami pribadi perjumpaan dengan Allah dan menerima tugas itu menjalankannya. Sekarang begini, Bapak Ibu, tolong ingat-ingat hal yang sederhana ya. Saya ambil contoh jelek. Ketika di lingkungan itu ada pemilihan ketua lingkungan, ketika di lingkungan itu Bapak Ibu melihat ada banyak hal yang perlu diurus, banyak orang perlu dibantu di lingkungan. Pertanyaannya gini, pernah nggak di dalam hati Bapak dan Ibu muncul keinginan untuk menerima tugas sebagai ketua lingkungan? Saya bicara hati, bukan bicara bibir. Saya bicara tentang hati. Dalam hati pernah nggak muncul
harusnya saya melakukan ini. Pernah lah. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu merawat keinginan ini atau menolaknya. Yang merawat keinginan ini akan berdoa, Tuhan, tolonglah aku supaya aku dapat menjalankan tugas ini. Aku tahu banyak orang di lingkungan memerlukan aku. Aku tahu banyak orang di lingkungan memerlukan bantuan dan aku bisa melakukannya. Tuhan tolong aku supaya aku bisa menjalankan tugas ini. Kalau warga lingkungan memilih aku akan menerimanya. Itu yang merawat keinginan yang ada di dalam hati. Yang menolaknya juga pakai pikiran. Niat itu munculnya di hati, tapi penolakan dan kesanggupan itu hasil mengolah data oleh pikiran. Yang menolak, yang tidak peduli dengan niat yang muncul di dalam hati akan menolaknya. Menolaknya bagaimana? Pikiran diaktifkan. Lalu pikiran yang akan mengolah macam-macam hal, mikirin keluarga aja nggak bener, gimana mikirin lingkungan? Tanggung jawab ngurus lingkungan itu berat loh. Harus begini, harus begitu. Banyak orang belum lagi warganya rewel macam-macam. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu semua, saya menolak keinginan niat yang muncul di dalam hati. Lalu mulut saya akan menyampaikan ucapan penolakan. Penolakannya kepada siapa? Kepada warga bisa, kepada Tuhan juga bisa. Maaf Tuhan, saya sedang sibuk. Maaf Tuhan, tugas lain saya banyak sekali. Dan seterusnya. Maaf Tuhan, saya nggak sanggup. Kalau orang mengatakan, maaf Tuhan, saya tidak sanggup, tunggu, jangan-jangan ini kalimat sombong. Seolah-olah Tuhan memberi perintah, memberi tugas, dan saya disuruh mengerjakannya sendiri, dan saya harus mengerjakannya tanpa bantuan Tuhan. Ketaatan Yusuf menjadi contoh. Lakukan tugas ini, ya, terima niat yang ada di dalam hati, olah niat itu, minta bantuan Tuhan supaya niat itu tetap ada, dan ketika memang Tuhan memberikan tugas itu, minta juga supaya Tuhan menolong. Nggak akan Bapak Ibu dapat tugas sekaligus macam-macam hal. Jadi ketua lingkungan, jadi seksi katekes, seksi kerasulan kitab suci, dewan paroki harian, bendahara, lalu jadi ketua dewan paroki sekalian, nggak mungkin. Bapak Ibu amati, lihat yang ada di dalam sendiri. Kalau di dalam hati muncul keinginan untuk melakukan yang baik, tanpa modus ya, bukan saya mau jadi ketua lingkungan supaya saya kenal sama ini, kenal sama itu, bukan. Niat yang baik. Saya ambil contoh, ketaatan Yusuf bisa dicontoh dengan cara seperti itu. Hanya satu contoh yang saya berikan. Niat baik yang muncul di dalam hati, kemudian saya berdoa mengenai niat ini, dan ketika niat ini ya diwujudkan, saya masih berdoa, Tuhan, supaya Tuhan menolong saya melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah, begitu Bapak Ibu. Apakah perlu diskusi? Kalau ada, silahkan kalau perlu disampaikan. Silahkan Pak Narto. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan. Belum ada. Enggak ada? Saya Pak Seto, Ya, eh, saya kalau mendapat tugas itu merupakan suatu kehormatan, suatu kesempatan yang baik gitu. Jadi nggak pernah nolak sebetulnya. Tapi ada hal yang pernah
saya mundur itu kalau saya merasa tidak pantas. Nah, saya dulu prodiakon, tapi kok saya sering marah ya, rasanya kok nggak jadi contoh gitu. Jadi, jadi saya mundur. Jadi diperpanjang saya nggak mau. Itu itu saya. Itu Pak Seto. Gimana Pak Seto? Jadi yang prodiakonnya yang disingkirkan, bukan amarahnya ya. Ya saya nggak mau diperpanjang gitu loh, karena kok nggak pantas ya. Prodiakon kok marah, mikir diri sendiri gitu. Nah iya, berarti yang disingkirkan tugas prodiakonnya kan, bukan amarahnya kan ya. Padahal Bapak Ibu amati ketika Bapak Ibu menjadi prodiakon, yang sungguh-sungguh ya, Bapak Ibu akan berlatih kesabaran yang sangat serius, berlatih ketenangan yang sangat serius. Ingat ketika prodiakon membawa sakramen Maha Kudus kepada orang sakit atau kepada orang lanjut usia. Dari mengambil sakramen Maha Kudus dari tabernakel sampai ke rumah yang menerima sakramen. Bapak Ibu diam atau ngobrol di jalan? Hormat dan diem. Pasti akan diam. Bapak Ibu amati, sakramen Maha Kudus Bapak Ibu taruh di mana? Kantong celana kanan atau kiri? Di kalung, Di kalung yang kalung, di dimasukkan. dada, taruh di dada. Iya, Dan Bapak Ibu memegang, membawa sakramen Maha Kudus itu dengan penuh kesadaran kan ya. iya. Kemudian, ketika sampai ke rumah lanjut usia, orang yang lanjut usia atau ke rumah orang yang sakit, apakah orangnya sudah pasti selalu siap? Belum. Belum nggak siap kadang-kadang. Enggak selalu. Apakah Pernah sudah dikasih sudah nggak posisi, mau. sudah mandi, sudah ganti baju, sudah siap dengan lilin, salib? Apakah selalu seperti itu? Enggak. Ada yang prodiakon datang malah belum mandi. Terus Bapak Ibu prodiakon yang antar sakramen Maha Kudus akan mengatakan, udah tahu mau terima sakramen Maha Kudus belum mandi. Ya udah saya pulang aja, balikin sakramen ke gereja. Enggak ada yang ngomong begitu kan? Enggak ada yang bilang begitu. Kemudian ada enggak? Ya udah, saya tungguin mandi, siapin kopi, saya mau ngerokok dulu gitu. Enggak ada yang lakukan itu juga. Enggak ada. Dia akan diam, duduk, diam, berdoa. Terus setelah itu, ketika yang sakit atau yang lanjut usia itu datang, lalu muka muka prodiakon sudah jadi jelek, marah gitu. Enggak juga. Kurang apa latihannya coba. Itu kan Bapak Ibu latihan kesabaran yang sangat serius kan. Yang latih siapa jadinya gitu. Yang latih sabar jadinya siapa? Mau bahasa gampang, sakramen Maha Kudus yang ditaruh di dada itulah yang latih kita untuk menjadi sabar. Kesadaran bahwa saya membawa Tuhan, kesadaran bahwa saya bersama dengan Tuhan itu yang akan menolong kita untuk mengubah diri, menolong kita untuk apa nyebutnya ya, ya membuat diri kita cocok untuk tugas ini. Sekali lagi jangan pernah menjadi sombong ketika mengakui bahwa saya bisa melakukannya. Kalau saya nggak bisa berarti saya gagal. Seolah-olah saya menyingkirkan Tuhan di situ. Itu yang harus waspada. Dan saya Bapak Ibu menyadari betul yang seperti itu. Saya ambil peran mengajar Alkitab untuk anak-anak kecil kan. Saya nggak pernah belajar apa namanya. Kalau orang-orang anak-anak SPG dulu kan diajari pedagogi gitu kan ya. Saya nggak pernah belajar bagaimana bicara dengan anak-anak. Saya nggak pernah ikut training apapun berkaitan dengan bicara kepada anak-anak. Tapi kemudian ada banyak hal yang saya tahu setelah saya belajar bersama anak-anak. Misalnya, saya disiplin untuk tidak mengucapkan kata negatif. Mau seperti apapun keadaan anak. Nggak akan muncul kata-kata negatif.
Kemudian nggak akan saya kata-kata negatif aja nggak pernah, apalagi membentak. Enggak. Kenapa kok begitu? Saya sadar saya sedang ngapain ini. Nggak pernah misalnya muncul kata nakal, bego, bodoh, nggak akan keluar dari mulut saya. Kata nakal yang dianggap biasa pun nggak pernah saya ucapkan. Coba Bapak Ibu ngadepi misalnya sekali datang itu satu kelompok 40 anak SD. Gimana bisa membantuin mereka belajar Alkitab? Saya tidak akan pernah mengatakan saya bisa ngurus mereka. Enggak. Bapak Ibu guru yang biasa ngajar SD saja, kalau sudah ketemu anak kelas 5, kelas 6 yang apa namanya sangat aktif, itu bisa mengalami kesulitan kok. Lalu bagaimana anak-anak itu mau datang? Anak segitu banyaknya mau datang untuk belajar. Siapa yang mendatangkan mereka? Nah, Bapak Ibu, saya ambil contoh ini ya, yang seperti ini yang saya maksudkan. Kalau saya menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada saya, maka pasti Tuhan akan menolong saya. Nggak akan Tuhan membiarkan saya. Itu yang kita belajar dari Santo Yusuf ini. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak Seto. Ya, mari. Masih ada? Ya, Pak. Ya, Silahkan nyalakan kamera dan berbicara. Ini kita diskusi, enggak apa-apa. Ya, Saya mau tanya, Pak. ya silahkan. Oh, ketaatan Yusuf kepada Allah, dia memberikan nama anaknya adalah Yesus, yang artinya menyelamatkan. Kalau menyelamatkan konteksnya pada saat itu tuh bagaimana, Pak? Karena situasinya kan bangsa itu kan lagi dijajah oleh Romawi. Apakah Bapak seperti tolong itu, Pak? membuka Injil Matius bab 1 ayat 21, Pak. Ya, tolong membuka Injil Matius bab 1 ayat 21. Sudah ketemu? Silahkan dibaca kalau sudah menemukannya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dengan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, Mereka itu berarti bangsa Yahudi, Pak. tunggu dulu. Lihat, menyelamatkan umatnya dari apa, Pak? Dari dosa. Dari dosa. Jadi bukan menyelamatkan dalam rangka politik apalagi militer. Menyelamatkan umatnya, umat siapa? Umat Allah. Dari apa? Dari dosa mereka. Dosa siapa? Ya dosa mereka. Mereka itu siapa? Umat Allah itu tadi. Nah, manusia bisa menyuruh orang lain tidak berdosa. Manusia bisa mengingatkan saudaranya supaya tidak berdosa. Tetapi tidak ada manusia yang bisa membersihkan jiwa manusia dari dosa. Hanya Allah yang bisa membersihkan manusia dari dosa. Lalu dari nama Yesus kita tahu, Yesus bukan manusia biasa. Nah, kapan Yesus bertindak sebagai penyelamat manusia dari dosa? Bapak tinggal mengingat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di malam Paskah kita mengatakan bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Kita membuat tanda salib, kita mengingat salib. Jadi yang dilakukan oleh Yesus sebagai penyelamat itu adalah mempersembahkan diri di kayu salib sebagai korban penghapus dosa.
Begitu yang dimaksudkan, Pak. Oke, Pak. Ya, Bisa tanya lagi, Pak. Tapi ya, agak di luar silahkan. konteks, tapi bisa masih berhubungan. Begini, kalau kita baca silsilah antara di Matius dan di Lukas itu ada perbedaan. Satu bahwa di Matius ayah ayah Yusuf itu Yakub. Kalau di Lukas itu ayah Yusuf itu Eli. Ini bagaimana Pak memahami? Saya percaya bahwa keduanya itu benar, tapi bagaimana memahaminya Pak? Em, yang pasti ada di dua-duanya itu adalah nama Daud. Ya, untuk disebut sebagai Mesias, untuk disebut sebagai Kristus, maka syaratnya itu adalah keturunan Daud. Jadi nggak mungkin orang yang bukan keturunan Daud jadi Mesias. Baik silsilah atau daftar nenek moyang yang ada di Matius maupun yang ada di Lukas menyebutkan Yesus itu anak Yusuf dan Yusuf itu keturunan Daud. Nah, daftar nenek moyang itu bukan sesuatu yang harus dirunut secara kronologis. Kalau Bapak Ibu membaca yang di Injil Matius, silsilahnya atau daftar nenek moyang itu sampai di mana coba? Sampai ke Abraham. Abraham ya, Kalau di Injil Lukas sampai Lukas, Adam Pak kayaknya. Sampai Adam sampai kayaknya. ada. Sehingga untuk memahami ini secara kronologis, itu bisa dikatakan selain rumit juga nggak terlalu banyak gunanya. Tapi kita harus membaca yang ada di Alkitab itu dari sisi teologis. Maksudnya, untuk menunjukkan bahwa Yesus itu keturunan Daud, bagaimana caranya? Cara yang digunakan oleh orang-orang di zaman dulu, ya membuat ini, yang menyampaikan silsilah atau daftar nenek moyang. Mereka tidak akan mengajukan tes DNA untuk menunjukkan bahwa Yusuf itu adalah keturunan Daud. Nggak akan. Mereka juga tidak berlaku seperti pencatat silsilah seperti yang ada di kerajaan. Nanti boleh Pak tanya, belajar dari Pak, saya nyebutnya jadinya Pak Panjaitan ya. Supaya kelihatan ngomong silsilah kan. Iya, betul betul. Tanya Pak Panjaitan ini, silsilahnya sampai ke Abraham atau sampai ke Adam, nyampe apa enggak? Sampai Adam kayaknya. Nah, silsilah atau daftar keturunan ini maknanya teologis. Keduanya, baik yang di Matius maupun yang di Lukas, itu untuk menunjukkan bahwa Yusuf adalah keturunan Daud, sehingga Yesus sah atau legal untuk disebut sebagai keturunan Daud. Begitu dulu saja, Pak ya. Jadi saya tidak akan merunut ini nama ini, nama ini. Saya pernah membuat studi itu. Saya pernah mempelajari itu. Tapi nanti kalau saya sampaikan ya terlalu panjang dan rumit. Kesimpulannya, daftar nenek moyang ini nilainya teologis. Begitu dulu, Pak. Baik Pak, Nah, terima kasih. sekarang, ya, kita Oke. akan lihat yang ini Yusuf yang bicara tentang keberanian tadi. Nih, poin yang kelima. Seorang bapak yang berani secara kreatif. Jika dalam tahap pertama penyembuhan batin sejati adalah menerima sejarah diri sendiri, yakni untuk menerima dalam diri kita sendiri, bahkan apapun yang tidak kita pilih dalam hidup kita, kita perlu menambahkan
satu unsur penting lainnya, keberanian kreatif. Ini kok nyebut tentang penyembuhan batin ya. Jadi langkah pertama dalam penyembuhan batin itu menerima keadaan, menerima yang kita alami. Tapi rupanya perlu ditambahkan menurut Paus Fransiskus, keberanian untuk kreatif. Sesungguhnya orang bisa berhenti dan meninggalkan gelanggang atau justru mengupayakan beberapa hal. Terkadang justru kesulitan menumbuhkan sumber-sumber daya dari dalam diri kita yang tidak pernah kita pikirkan bahwa kita memilikinya. Itu sederhananya begini saja kok. Bapak Ibu, tolong sebutkan sejak Bapak Ibu kecil sampai sekarang masalah yang pernah Bapak Ibu hadapi. Bapak Ibu, saya beri atau saya siapkan buku 100 halaman gitu. Tapi syaratnya menulis masalah yang Bapak Ibu hadapi dari kecil sampai sekarang. 100 halaman cukup apa enggak untuk menuliskan? Kayaknya enggak akan cukup lah. Perkara capek nulis atau capek berpikir itu urusan lainnya. Tapi untuk mencatat masalah yang kita hadapi selama hidup enggak akan cukup 100 halaman. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, Bapak Ibu bisa sepintar sekarang ini dalam menjalani kehidupan justru karena pernah menghadapi masalah. Kalau nggak pernah menghadapi masalah, nggak akan tambah pintar. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Terkadang justru kesulitan menumbuhkan sumber-sumber daya dalam diri kita yang tidak pernah kita pikirkan bahwa kita memilikinya. Banyak kali ketika membaca Injil masa kanak-kanak kita bertanya-tanya, mengapa Allah tidak bertindak secara langsung dan jelas? Tetapi Allah campur tangan melalui peristiwa-peristiwa dan orang-orang, pribadi-pribadi. Yusuf adalah orang yang melalui dia Allah menjaga permulaan sejarah penebusan. Ia adalah keajaiban sejati yang dengannya Allah menyelamatkan anak dan ibunya. Allah bertindak dengan mempercayakan pada keberanian kreatif Yusuf yang setiba di Bethlehem tidak menemukan tempat di mana Maria bisa melahirkan. Ia mengatur sebuah kandang dan menatanya kembali sehingga sedapat mungkin menjadi tempat penyambutan bagi putra Allah yang datang ke dunia. Berhadapan dengan bahaya yang akan datang dari Herodes yang ingin membunuh sang anak, sekali lagi dalam mimpi Yusuf diperingatkan untuk melindungi sang anak. Dan di tengah malam ia bersiap-siap untuk menyingkir ke Mesir. Kemudian pembacaan dangkal dari kisah-kisah ini selalu menimbulkan kesan bahwa dunia berada di bawah belas kasihan yang kuat dan berkuasa. Tetapi kabar baik Injil adalah dengan menunjukkan bahwa Allah selalu menemukan cara untuk mewujudkan rencana keselamatannya meskipun ada kesombongan dan kekerasan para penguasa dunia. Meskipun hidup kita tampak dalam belas kasihan kekuasaan yang kuat, tetapi Injil mengatakan kepada kita bahwa yang penting adalah Allah selalu menemukan cara untuk menyelamatkan kita, asalkan kita menggunakan keberanian yang sama seperti tukang kayu dari Nazaret itu, yang tahu bagaimana mengubah masalah menjadi peluang, dengan selalu menaruh kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi. Bila kadang Allah tampaknya tidak menolong kita, ini tidak berarti bahwa Dia meninggalkan kita, tetapi bahwa Dia mempercayai kita
akan apa yang bisa kita rancang, ciptakan, dan temukan. Nah, ini adalah keberanian kreatif yang sama yang ditunjukkan oleh para sahabat orang lumpuh yang untuk sampai di hadapan Yesus menurunkannya dari atap rumah. Kesulitan tidak menghentikan keberanian dan ketegaran para sahabat itu. Mereka yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan si sakit dan karena tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, saudaramu sudah diampuni." Yesus mengenali iman kreatif yang dengannya mereka berusaha membawa sahabat mereka yang sakit kepadanya. Injil tidak memberitahu berapa lamanya Maria, Yusuf, dan anak dan Yesus tinggal di Mesir. Namun, tentu saja mereka harus makan, menemukan rumah, pekerjaan. Tidak perlu banyak imajinasi untuk mengisi sikap diam Injil mengenai hal ini. Keluarga kudus harus menghadapi masalah konkret seperti halnya keluarga-keluarga lainnya, seperti banyak saudara migran kita yang bahkan sampai saat ini mempertaruhkan hidup mereka yang dipaksa oleh situasi kemalangan dan kelaparan. Dalam arti ini, saya percaya bahwa Santo Yusuf adalah sungguh seorang pelindung istimewa bagi mereka yang meninggalkan tanah air mereka karena peperangan, kebencian, penganiayaan, dan kesengsaraan. Pada akhir setiap kisah yang memandang Yusuf sebagai pelaku utama, Injil menuliskan bahwa ia bangun, membawa anak dan ibunya, dan melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Sesungguhnya, Yesus dan Maria ibunya adalah harta pusaka iman kita yang paling berharga. Dalam rencana keselamatan, anak tidak dipisahkan dari ibunya, dari orang yang melangkah maju dalam peziarahan iman. Dengan setia, ia mempertahankan persatuannya dengan putranya hingga disalib. Kita harus selalu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sedang melindungi dengan segenap kekuatan kita Yesus dan Maria yang secara misteri dipercayakan kepada tanggung jawab kita, pemeliharaan kita, dan penjagaan kita. Putra yang Maha Kuasa datang ke dunia dengan mengenakan keadaan yang sangat lemah. Dia membutuhkan Yusuf untuk dijaga, dilindungi, dirawat, dibesarkan. Allah mempercayai laki-laki ini seperti halnya Maria yang menemukan dalam Yusuf seorang yang tidak hanya ingin menyelamatkan hidupnya, tetapi yang selalu menafkahinya juga anak itu. Dalam arti ini, Santo Yusuf tidak bisa tidak menjadi penjaga gereja karena gereja adalah kepanjangan tubuh Kristus dalam sejarah. Dan sekaligus keibuan Maria tercerminkan dalam keibuan gereja. Ini poin yang sangat penting yang disampaikan di bagian ini, nanti kita akan lihat. Tapi tunggu dulu. Allah mempercayai laki-laki ini seperti halnya Maria yang menemukan dalam Yusuf seorang yang tidak hanya ingin menyelamatkan hidupnya, hidup Maria, tetapi juga selalu menafkahinya, Maria dan Yesus, juga anak itu. Dalam arti ini, Santo Yusuf tidak bisa tidak menjadi penjaga gereja. Karena gereja adalah kepanjangan tubuh Kristus dalam sejarah. Yusuf itu kan pelindung Yesus. Yesus itu, gereja itu kan tubuh Kristus. Maka Yusuf pelindung gereja. Begitu memahaminya.
Yusuf dengan terus melindungi gereja, juga terus melindungi anaknya dan ibunya, dan dengan mengasihi gereja, kita juga terus mengasihi anaknya dan ibunya. Anak inilah yang akan berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka, setiap orang yang membutuhkan, setiap orang miskin, setiap orang yang menderita, setiap orang yang menjelang kematian, setiap orang asing, setiap orang yang dipenjara, setiap orang sakit adalah anak yang terus dijaga Yusuf. Inilah sebabnya Yusuf dimohonkan sebagai pelindung orang yang menderita. Orang yang membutuhkan, orang yang terpuang, orang yang sengsara, orang miskin, dan orang yang menjelang kematian. Dan inilah sebabnya gereja harus pertama-tama mengasihi yang paling kecil dari mereka, karena Yesus telah menempatkan perhatian utamanya kepada mereka sebagai identifikasi pribadinya. Dari Yusuf, kita harus belajar perhatian dan tanggung jawab yang sama. Untuk mengasihi anak dan ibunya, mencintai sakramen, sakramen dan amal kasih, mencintai gereja dan orang-orang miskin. Masing-masing dari relatis ini selalu adalah anak dan ibunya. Yusuf ini kan bapak dari Yesus. Kemudian Yesus ini pernah berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau mau belajar dari Yusuf, perhatikan saudara-saudara Yesus. Siapa yang menderita? Itu tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat beberapa hal yang kita perlu pelajari. Yusuf menghadapi macam-macam kesulitan ketika melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan kemudian sepertinya kok Allah tidak selalu menolong langsung begitu ya. Keterangan dari Paus Fransiskus, Allah sedang mempercayakan hal itu kepadamu. Allah sedang mempercayakan situasi ini, tanggung jawab ini kepada orang yang sedang dia percaya. Ketika Yusuf dipercaya untuk menjadi suami Maria dan ayah dari Yesus, Yusuf mengerjakannya. Ketika mengalami kesulitan, Yusuf tidak takut. Dan justru dalam kesulitan, muncullah, apa menyebutnya, gagasan atau ide. Kita seperti diajak untuk berpikir ketika kita menghadapi kesulitan. Kalau tidak pernah menghadapi kesulitan, Bapak Ibu, kita nggak akan diajak untuk berpikir. Andai kata Bapak Ibu itu sekolahnya cuma SD dan nggak mau naik, pengennya cuma kelas 1. Karena penjumlahannya cuma sampai 10. Maka seterusnya cuma bisa berhitung 1 sampai 10. Tapi dalam setiap tahun ada kenaikan kelas. Soal menjadi sulit, lebih sulit, pelajaran lebih sulit, soal lebih sulit, pelajaran lebih sulit, ujian lebih sulit gitu. Tapi justru itu yang membuat orang kemudian menjadi pandai, menjadi kreatif. Nah, kalau sekolahnya masih di SD sampai SMA gitu ya, ada kesulitan, tanya, salah dikoreksi. Tapi Bapak Ibu amati pelajaran yang kita peroleh sepanjang hidup. Kesulitan membuat kita berpikir. Kesulitan menantang orang untuk berpikir dan menantang orang untuk menemukan hal-hal yang baru di tengah kesulitan itu. Kalau tidak pernah menghadapi kesulitan, hidup tidak akan pernah maju. Orang tidak akan berpikir keras. Dan pikiran yang nggak pernah dilatih untuk berpikir, kasihan, lama-lama males diajak berpikir otak ini. Nah, kemudian sekarang begini, bahkan kita akan menemukan begini. Bapak Ibu, mana yang lebih membuat kita cepat berdoa? Kegembiraan atau kesedihan?
Mana yang membuat kita lebih cepat ingat Tuhan, membuat kita lebih cepat berdoa. Sedihan, Pak. Mana yang membuat kita lebih cepat ingat Tuhan? Kurang duit atau banyak duit? Kurang duit kayak sekarang, Pak. duit, Pak. Mana yang membuat kita merasa lebih dekat dengan Tuhan? Ketika sedang sendirian atau ketika sedang keramaian atau keributan, atau ada di dalam keramaian atau di dalam keributan. Lebih sendiri, Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu amati lebih lanjut. Kenapa kok bisa kesulitan membuat saya lebih cepat ingat Tuhan? Kalau Paus tadi menyebut tentang pandemi, itu gampang sekali menolong kita untuk mengingat. Kalau Bapak Ibu mengingat tahun 20 dari bulan Maret ya sampai Desember aja, itu di surga itu suaranya berisik sekali, para malaikat sibuk sekali. Kenapa? Banyak permohonan dan banyak sekali malaikat yang dikirim dari surga untuk menjagain orang-orang yang minta perlindungan. Surga lebih sibuk daripada sebelum pandemi. Karena itu tadi, kesulitan, penderitaan membuat orang menjadi lebih cepat ingat kepada Tuhan. Tapi kemudian juga bisa dilihat begini. Sebelum pandemi, tidak terpikir ya oleh kita bahwa kita akan belajar Alkitab dengan cara seperti ini. Cuman di rumah bisa belajar. Enggak terpikir juga saudara-saudara Katolik yang tinggal di luar negeri, saudara Katolik Indonesia yang di luar negeri, ikut belajar sampai sekarang. Bahkan ini di kelompok ini kan pernah ada Bu Valena pernah ikut itu dari Sabah ikut belajar. Kalau kita tidak mengalami kesulitan karena pandemi, kita tidak akan sampai pada situasi yang sekarang ini. Nah, kemudian begini, ketika kita mau belajar dari Yusuf, Yusuf melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah, orang perlu berani. Kalau nggak berani, kalau nggak ada keberanian, orang tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ingat saja ketika kita mengalami ketakutan, orang yang takut, orang yang dikuasai oleh rasa takut, tidak akan bisa berbuat apa. Resiko besar harus ditempuh oleh Yusuf. Dan dia berani mengambilnya. Dan kemudian, lihat, ketika Yusuf berani melakukan yang dikehendaki oleh Allah, lalu menghadapi kesulitan, Tuhan menolong, iya. Tetapi bisa terjadi, ada masa-masa orang kemudian bertanya gini, kenapa sih kok Bapa di surga tidak menyiapkan kamar untuk anaknya yang akan lahir gitu. Kenapa Maria dan Yusuf dibiarkan nggak punya tempat untuk melahirkan? Nah, Paus Fransiskus menjelaskannya itu dipercayakan kepada Yusuf. Yusuf nemu kandang dan dia segera tahu apa yang harus dilakukan. Merapikan kandang itu sehingga menjadi tempat yang layak untuk kelahiran anak Allah yang menjadi manusia itu. Nah, hal yang sama Bapak Ibu kita bisa belajar. Melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan itu akan membuat kita menghadapi macam-macam hal. Tapi apa yang kita hadapi itu bisa membuat kita menjadi kreatif, bisa menolong kita untuk membangkitkan hal-hal yang sebenarnya tidak kita miliki. Bapak Ibu, begini, saya latihan bicara. Sejak SMA saya latihan bicara. Dari pidato, debat, tapi giliran ngajar harus belajar lagi. Lama saya belajar. Tapi kemudian yang
pengen, bukan nggak pengen, ngomong di depan kamera, itu beda lagi loh ya. Saya awalnya bicara di depan orang banyak itu latihan, itu sulit. Setelah saya lancar bicara di depan orang banyak, tantangan baru, ngomong di depan kamera. Itu hal yang berbeda. Bapak Ibu boleh periksa sendiri dah, latihan sendiri dah. Saya dulu diminta hanya untuk memberi kesan pesan 3 menit aja di depan kamera. Saya beneran nggak mau. Karena ini sesuatu yang sulit, yang aneh buat saya. Tapi karena pandemi, saya malah bicara di depan kamera terus. Saya udah buat video, sudah pasti video saya sudah lebih dari 100. Lebih dari 100 video. Berarti 100 kali lebih saya menghadapi kamera, bicara di depan kamera sendirian sambil natap kamera gitu. Nah, saya juga memandang ini sebagai pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan situasi ketika menghadapi yang seperti ini, ya udah belajar, belajar, latihan, latihan. Dan Bapak Ibu, saya bukan satu-satunya. Dan yang saya omongkan bukan satu-satunya pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu punya tugas sendiri dari Tuhan. Bapak Ibu dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan macam-macam hal. Ada yang kemudian dipercaya oleh Tuhan, nggak mau terus lari. Ada yang mau, bersedia, berani, dan kemudian keberanian itu menolong dia untuk menemukan banyak hal yang selama ini dia tidak tahu. Kalau tadi Paus Fransiskus menyebut, menemukan yang ada di dalam dirinya yang selama ini dia tidak tahu. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita bisa belajar dari Santo Yusuf berdasarkan surat dari Paus Fransiskus yang judulnya Patris Corde. Dengan demikian, perjumpaan kita untuk tahun ini sudah selesai ya. Dan kita akan berjumpa lagi untuk kesempatan selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Silakan Pak Narto. Pak Seto, terima kasih banyak Pak. Malam hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus meneladan pada Bapak Yusuf yang berani menerima tantangan, tidak lari dari apa yang tugaskan oleh Tuhan sendiri ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan jumpa lagi nanti di tahun depan. Mungkin dengan format yang lain kita belum tahu. Nanti kita akan infokan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Bapak Ibu, terima kasih Pak Seto, sudah setahun tidak terasa ngasih PKS hari ini Udah musik. di ujung tahun lagi ya. Nge-freeze Pak. Terima kasih. Putus-putus. Baik, kita tutup dengan doa. Amin. Malam ini kami kembali. Putus-putus. Loh, putus ya, Pak. Bentar, Pak. Gimana sih ini? Connection. Ya. Udah? Udah, Pak? Ya. Baik. Mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kembali kami aturkan rasa syukur dan terima kasih. Malam ini kami kembali mendapatkan pencerahan Bapa lewat Pak Seto yang membimbing kami, memberikan pemahaman iman mengenai ketaatan melalui Santo Yusuf Bapa. Bagaimana semua yang dilakukan berawal dari ketaatan atas perintah-Mu yang diwujudkan lewat
kehidupannya ketika mendampingi putra Tuhan kami Yesus Kristus. Maka kami mohon Bapa berkati Pak Seto, berkati kami semua, agar kami semua yang mendengarkan, yang memahami, dapat melakukan dan dapat menjadi pribadi yang taat untuk melakukan segala kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk 1 tahun ini bersama Pak Seto Bapa, dan tetaplah hadir dalam kehidupan kami, terutama KPKS Serunimus, agar tahun depan kembali dilanjutkan dan kami selalu diberikan pemahaman iman yang baru, pengalaman iman yang membawa kami semakin siap untuk pribadi yang memuliakan nama-Mu lewat seluruh kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya seluruh kehidupan kami berjalan berkat limpahan rahmat-Mu. Semua doa dan ucapan syukur ini kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima Pak. Terima kasih Pak Seto Terima kasih Pak semuanya. Seto, terima kasih Ya, terima Tuhan kasih berkati. Bapak Ibu. Pak Roy, terima kasih.